Oke. Baik. Udah ya, langsung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Ini sudah ada 62 peserta gitu ya, 62 orang gitu ya. Baik. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi. Semoga kita semua di pagi yang cerah ini gitu ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk menjalani kegiatan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Perkenalkan, saya Rina, sang moderator kegiatan kita hari ini dengan judulnya The Power of Positivity gitu ya. Apa namanya? Sekarang katanya New Modern Era. Era di mana semuanya terhubung gitu ya, lewat digital. Jadi kita bertemunya juga secara digital nih. Nanti mungkin satu saat nanti kita bisa ketemu secara langsung gitu ya, mudah-mudahan, amin. Era di mana semua terhubung secara digital, tetapi kita juga mungkin bisa tetap menarik hal-hal yang melihat sesuatu secara positif gitu kan ya, membutuhkan sentuhan personal dalam berelasi dan juga nilai-nilai spiritual. Mungkin ini yang bisa kita share hari ini gitu ya, Mbak Diva dan suami tercinta yang sudah ada di sebelahnya gitu ya, yang sudah cantik gitu ya. Oke. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu untuk duduk bersama dengan kami semua gitu ya, belajar bersama memetik hikmah dari pelajaran dari pasangan suami istri yang menurut saya tidak hanya terlihat bahagia gitu ya, tetapi juga romantis karena sudah melewati suka duka secara bersama, masa susah dan juga masa sakitnya dalam menghadapi sakit bersama-sama, kebetulan terkena COVID-19 gitu ya, Mbak Diva dan Mas Nuk gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan banyak hikmah dari pelajaran yang sudah dialami langsung oleh Mbak Dian dan suami gitu, yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk menjalani kehidupan kita nanti ya. Amin. Mbak Dian dan suami ini adalah dua-duanya senior konsultan di Achievement Consulting, konsultan SDM yang sudah bergerak selama 12 tahun gitu ya di bidang SDM, punya beberapa, udah beratus kali ya, udah ratusan klien, dan kebetulan hari ini mau memfasilitasi kita semua untuk mendengarkan pengalaman hidup, pelajaran yang sudah dipetik oleh Mbak Dian dan berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan itu bisa kita terapkan. Bagaimana pemikiran positif gitu ya, itu bisa membuat orang tetap bersemangat dalam menjalani hal-hal sulit. Itu dari saya, Mbak Dian dan Masnya sudah siap gitu untuk berbagi cerita dengan kita. Ya, insya Allah. Terima kasih. Insya Allah ya. Oke, kalau gitu silakan kita mendengarkan pengalaman berharga. Boleh langsung kali gantian aja kali ya, karena dua-duanya ini saling mengisi nih ceritanya gitu ya. Silakan Mbak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, ini banyak sekali nih ada di ini ya yang ikut Zoom ini. Nah, senang sekali saya dan kemudian suami bisa berbagi. Nah, semoga diniatkan ini tuh untuk berbagi supaya semua memperoleh manfaat pastinya ya Mbak Rina ya. Dan kemudian kalau yang awal yang akan kami ceritakan itu mungkin pada saat waktu sebelum ya, sebelum ini proses masuk ke rumah sakitnya. Nah, jadi awalnya itu yang kami rasakan, nah pada saat waktu itu baru selesai pulang dinas ya kita ya, dinas dari ini ya melakukan kegiatan training. Nah, kebetulan waktu itu memang sedang padat-padatnya. Nah, jadi dan kemudian banyak ini
ke bandara seperti itu. Nah, jadi keluar masuk bandara seperti itu. Ternyata saya baru tahu kalau misalnya bandara itu menjadi apa ya, salah satu ya pemaparan tertinggi itu kalau misalnya untuk COVID-19 itu salah satunya dari bandara. Nah, jadi kemudian singkat cerita setelah kemudian pulang dari ini melakukan kegiatan training gitu, nah jadi kemudian sampai rumah tuh kami merasa nggak enak badan ya, demam gitu ya, demam, habis itu kayaknya tuh badan tuh rontok ya. Itu tanggal berapa Mbak? Itu sekitar tanggal 10. Itu tanggal berapa Mbak? Tanggal 9, tanggal 10 ya 9 Maret. Maret kita pulang, 10 Maretnya itu nggak bisa bangun. Ya, nah jadi kemudian pada saat belum bisa nggak bisa bangun, terus biasanya ini kecapean aja gitu ya, sama suami saya juga nggak bisa bangun, ini kecapean, ya udah deh kita bayar tidur, biasanya kan gitu. Nah jadi kemudian tahu-tahu mulai demam tinggi gitu ya. Nah habis itu ya udah deh minum paracetamol, biasa obat rumah gitu. Nah kemudian itu berlangsung terus, tenggorokan mulai nggak enak, batuk, nah seperti itu. Nah jadi demam, biasanya kita kan mengandalkan obat-obatan rumah dulu, nggak langsung ke rumah sakit ya. Nah jadi waktu itu mulai ada tuh berita-berita tentang COVID-19, tapi sama sekali nggak terpikir ya waktu itu ya. Nah jadi akhirnya semakin lama ternyata kemudian pada saat waktu hari ke-8 ya, ke-7 atau ke-8 gitu ya. Nah, itu mulai muntah-muntah terus tanpa sebab itu betul. Nah, jadi kemudian mual, muntah, nah seperti itu. Nah, akhirnya kemudian setelah gejalanya nggak membaik, ya udah saya dan suami langsung ke salah satu rumah sakit untuk cek apa, cek tipes, cek ini ya, cek demam berdarah, cek DB ya. Karena waktu itu belum terlalu inilah banyak yang kemudian orang-orang yang kemudian dengan gejala COVID-19. Nah, ternyata hasilnya negatif ya, bagus. Waktu itu dinyatakan negatif gitu ya? Negatif. Nah, jadi cuma leukositnya tinggi. Nah, jadi agak-agak naik leukositnya. Nah, jadi kemudian ya udah ini sih berarti kita kecapean aja, udah positif thinking kecapean. Nah, ternyata setelah ini nggak membaik juga setelah dari sana, dan kemudian ya udah nggak membaik. Nah, habis itu kondisinya makin lama makin drop gitu, makin kemudian makan nggak enak. Setelah kemudian nimbang, saya tuh baru nyadar. Setelah itu perjalanan 10 hari itu tuh turunnya itu sekitar 5 kilo. Kalau untuk perempuan senang ya, nggak usah diet-diet nih. Tahu-tahu turun 5 kilo. Nah, ternyata sama, Mas Duk juga sama. Nah, jadi kemudian ini turunnya banyak, wah ini nggak bener nih. Nah, jadi kemudian kebetulan saya bergabung Mas Nugroho juga sama mengalami hal yang sama. Iya. Jadi kita sama. Nah, jadi gejala-gejalanya sama. Nah, kemudian kok mulai ada batuk-batuknya kok nggak berhenti ya. Nah, jadi akhirnya coba cari lagi. Waktu itu sempat coba cari itu berkeliling ke beberapa rumah sakit. Nah, jadi ke beberapa rumah sakit karena waktu itu feeling seorang ibu ya. Nah, jadi ibu saya itu bilang, coba cek, jangan-jangan COVID. Nah, COVID-19. Jadi langsung, ayo pokoknya cepetan cek. Ya, habis saya bilang, iya, tapi kemudian masih iya deh nanti. Tapi kemudian ya, biasanya seorang ibu itu punya feeling yang kemudian apalagi untuk anaknya ya. Ya udah saya ngikutin. Tapi nggak mudah itu Mbak Rina. Jadi untuk cari rumah sakit itu kami berkeliling ke rumah sakit untuk cek ini aja, cek apakah ini positif atau enggak. Waktu itu belum ada rapid test. Nah, jadi harus swab test. Nah, jadi tidak mudahnya kenapa, Mbak? Nah, jadi pada saat waktu ke rumah sakit pertama di RSPAD waktu itu ya, kan ya rumah sakit rujukan. Kami tuh datang ke sana ke gedung Amino ya waktu itu ya. Gedung Amino, kemudian mengantri di sana, satu ruangan itu tuh batuk semua, dan ternyata kemudian setelah menunggu di sana, kami tuh cuma dikasih satu list, nih coba diisi dulu. Checklist ya. Antrian, checklist. Daftar antrian, dan kemudian antriannya itu masih 2 minggu lagi baru bisa swab test. Nah, jadi artinya, waduh ini kondisinya udah nggak mungkinan, cari lagi yang lain, sampai kemudian diarahkan, coba ke Pertamina Jaya ya, rumah sakit Pertamina Jaya, itu bisa untuk swab test, untuk COVID, ya di Cempaka Putih. Nah, keliling ke sana, ternyata kemudian belum buka rumah sakitnya, belum difungsikan. Nah, abis itu sempat juga ke RSPI Sulianti waktu itu ya. Nah, tapi kan kemudian memang harus ada rujukan.
Nah, jadi kenapa? Karena maksud mereka baik. Karena kalau misalnya kita baru gejala-gejala aja, jangan-jangan misalnya kayak gitu ya. Nah, baru gejala menerka-menerka aja, ternyata bukan COVID kan malah terpapar COVID. Iya, Nah, betul. jadi akhirnya akhirnya kemudian kami belum berhasil untuk cek di RSPAD itu. Nah, jadi setelah itu saya coba chat-chat ke teman-teman, kebetulan kan bergabung juga di komunitas HRD ya, ada Future HR di sana. Kami coba gitu ya, ada nggak ininya yang kemudian punya punya referensi lah untuk rumah sakit yang kemudian kita bisa cek COVID gitu langsung gitu ya. Nah, jadi ini juga buat teman-teman ya, kalau misalnya yang dulu-dulu itu kan untuk swab test itu tidak mudah. Nah, sekarang rapid test itu banyak sekali. Nah, silahkan segera rapid test gitu. Nah, nah jadi kemudian ada salah satu teman yang kemudian bekerja di sana juga menyarankan di rumah sakit itu udah ke sana aja. Di sana ada khusus untuk yang pemeriksaan screening COVID. Nah, akhirnya sampailah saya di sini di tenda isolasi ini, teman-teman. Nah, Mbak Rina, ini tenda isolasi ini luar biasa ini. Kenangan yang tidak terlupakan. Sebelum masuk ke ruang isolasi itu berapa lama waktunya, Mbak? Dari sejak sakit di 9 Maret sampai ke akhirnya itu 10 hari ya. Kena 10 hari ya. Jadi dari 9 Maret kemudian cek-cek berkeliling cari rumah sakit sampai akhirnya di rumah sakit ini ya, di tenda isolasi ini untuk screening itu di tanggal 19. 19 ya. Ya. 10 hari gitu ya. 10 hari. Nah, terus lanjut nih gitu ya. Sebelum masuk ke ruang isolasi itu kondisinya gimana, Mbak? Karena kan ada beberapa informasi yang saya tahu tuh nafasnya sudah mulai sesak. Itu kondisi umumnya gimana, Mbak, sebelum masuk ke begitu dinyatakan COVID, kemudian masuk ke isolasi itu kondisi Mbak Diva dan Mas Nuk gimana? Nah, pada saat waktu di screening di tenda isolasi ini ditanya dulu. Jadi kemudian pernah bepergian nggak atau kontak dengan orang yang baru dari luar negeri. Nah, itu satu. Ya itu di screening awal seperti itu. Dan kemudian ditanya ada gejala apa. Waktu itu saya bilang, saya batuk, demam, seperti itu. Berat badan turun 5 kilo, suami juga sama, seperti itu. Saya waktu itu ngajak keluarga, anak-anak juga saya ajak semua ke sana. Jadi berempat. Nah, jadi kemudian di screening ini memang belum ditetapkan apakah sudah positif COVID-19 atau belum, tapi masih screening awal. Kami waktu itu dicek darah ya pertama ya. Cek darah, kemudian ronsen paru, kemudian dari hasil ronsen paru disuruh lanjut ke scan toraks, CT scan toraks. Nah, kalau dua anak saya waktu itu setelah kemudian cek ronsen paru dan kemudian cek darah, ternyata hasilnya bagus. Jadi nggak perlu lanjut. Nah, jadi kemudian saya dan suami aja sama Mas Nuk aja yang kemudian suruh lanjut untuk ini CT scan toraks. Nah, kemudian dari hasil CT scan toraks itu baru diketahui bahwa positif. Ya, jadi di situ belum diketahui positifnya. Oh, belum diketahui. Ya, tapi ada ciri khasnya. Nah, jadi waktu itu cuma dibilang ini kayaknya paru-parunya ada selubung putihnya nih. Nah, biasanya sih, kata perawat yang di sana biasanya sih ini gejalanya ini COVID-19. Jadi kemudian nanti harus masuk ke tenda isolasi PDP karena setelah ini kita harus melakukan swab test dulu. Nah, jadi dari hasil swab test baru diketahui apakah positif atau tidak. Nah, itu luar biasa sekali Mbak Rina pada saat waktu anak-anak itu sudah dalam posisi di mobil kan harus dipisah ya otomatis ya. Langsung gitu ya. Iya, karena di dalam tenda ini kan di dalam tenda isolasi ini betul-betul orang yang ada gejala COVID-19 ya. Nah, jadi kemudian anak-anak itu kami sudah nggak bisa akses ke anak-anak. Jadi bahkan kemudian mereka dua sampai dengan 2 malam ya di sana ya, nginep di mobil. Nah, sebentar. Jadi sebentar sebelum kita masuk cerita ke tenda isolasi ini ya. Jadi saya coba rangkum. Jadi dari 9 Maret ke 19 itu perjuangan untuk memastikan ini penyakit apa gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Nah, sekarang saatnya sudah mungkin ada teman-teman yang sebelum kita lanjut ke fase berikutnya gitu ya, tahap berikutnya di mana Mbak Diva dan Mas Nuk udah mulai masuk ke tenda isolasi, ada yang mau ditanyakan? Beberapa teman-teman mungkin silakan drop di kolom chat gitu ya. Ini ada satu pertanyaan, Mbak. Iya.
apa yang jadi pendorong kenapa merasa harus langsung periksa? Apakah hanya karena sakit atau karena ada kontak dengan seseorang atau bagaimana? Oh tadi Mbak Tia memang agak telat, tadi sudah Oh diceritakan iya. sebenarnya ya, bahwa sempat sakit dulu Mbak Tia selama beberapa hari dengan dikira tifus tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, betul Iya, ya? Iya. betul. Heeh. Ya, kemudian ya karena memang ada riwayat bepergian, nah ya keluar masuk bandara seperti itu, dan kemudian juga ya memang sempat bertemu dengan teman-teman yang baru pulang dari luar negeri seperti itu. Ya. Nah, tapi memang kalau setelah sharing dengan beberapa teman yang dokter juga, nah ya itu paparan terbesar itu dari bandara sebetulnya. Nah kan karena kita nggak tahu ya, nah, orang itu di sana sehat atau tidak gitu. Betul. Ini ada satu lagi dari Mbak Yulia. Mbak, jadi gejalanya berubah ya Mbak, dari badan ngerasa rontok, tadi awalnya kayaknya rontok gitu ya, terus batuk, terus atau semua itu dirasakan dalam kurun waktu 10 hari, maksudnya makin lama makin memberat atau bagaimana? Jadi pada saat makin lama itu memang awalnya kami ngira ini kecapean aja nih karena keliling waktu itu dari beberapa kota seperti itu. Ya udah, nah tapi kemudian kok capeknya itu rasanya aneh banget ya sampai nggak bisa nggak bisa mencium bau itu, dan nafsu makan itu udah nggak ada sama sekali, padahal biasanya saya sangat suka banget makan ya kuliner gitu suka ya, tapi nah jadi itu tuh nggak ada nafsu makan sama sekali. Nah kemudian makin lama itu makin sesak belum ada waktu itu Mbak Rina. Nah jadi sesak nafas belum ada, batuk aja tapi batuknya pun nggak terlalu parah. Yang dominan itu malah biasa lemas sekali dan lemas waktu itu nah pada saat waktu sebelum ke rumah sakit, sebelum ke kayak dehidrasi ya. Merasa dehidrasi, tetapi ketika kita minumnya tidak bisa banyak. Kalau orang dehidrasi biasanya ingin minum tapi minumnya kan banyak. Nah ini minumnya sedikit. Haus ya. Seperti itu, dan badan itu merasa makin drop, nggak bisa banyaknya karena mual. Ada lidah itu pahit ya. Lidah itu pahit, jadi lidah ini sudah tidak bisa merasakan enaknya makan. Enak minum itu juga kerasa memang pahit juga gitu. Dan kemudian yang menjadi penyebab wah ini kayaknya harus ke rumah sakit nih. Nah pada saat waktu itu saya kan kebetulan tinggal di apartemen. Nah jadi pada saat turun ke bawah itu Indomaret itu deket banget sebetulnya, tinggal jalan 100 meter, turun dari lift jalan 100 meter gitu ya. Pada saat jalan 100 meter dari Indomaret, pada saat mau kembali ke unit itu tuh udah langsung nafas itu nggak beraturan, langsung keringatnya itu kayak keringat dingin gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya nelpon Fauzan tolong jemput, ini udah nggak bisa naik ke atas. Nah itu. Sip. Nah ini ada satu lagi tambahan mungkin pertanyaannya ini hampir sama sih ya, bahwa apa yang menyebabkan berat badan drop, mungkin karena tadi nafsu makannya jadi tidak ada ya karena mulutnya pahit ya. Berkurang, jadi makan juga merasa nggak enak, itu akan mempengaruhi berat badan turun gitu. Jadi ini nggak senang berat badan turun, biasanya kan senang ya 1 kilo 2 kilo turun. Karena situasinya sakit gitu ya. Oke. Nah, satu lagi ya, nanti yang lainnya nanti kita lanjut setelah mungkin ada penjelasan dari cerita selanjutnya. Ada satu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik. Ini kenapa kira-kira anaknya Mbak Dian kan ada 2 ya? Apa yang bikin mereka tidak terkena? Padahal kan namanya sehari-hari pasti kan kontaknya ini gitu ya. Nah, gimana tuh? Apa juga sih kira-kira menurut Mbak Dian dan Mas Nur? Nah, itu juga saya sempat heran, terutama pada saat waktu sampai dengan di tenda itu, kan karena di posisi di tenda itu kami tuh nggak bisa tidur selama 2 malam ya, karena kan duduk di kursi untuk menunggu proses screening. Otomatis anak-anak pun sama, menunggu di kursi juga, kami dikasih sih satu kayak itu tipis ya, kain tipis gitu ya. Nah, jadi ya udah di sana tuh anak-anak saya peluk, apalagi Kelia yang paling kecil kan saya peluk. Nah, itu tuh pada saat waktu hasilnya itu bagus ya, nggak ada masalah di paru-paru, dan kemudian juga lab cek darahnya bagus, itu tuh luar biasa. Nah memang sempat saya baca juga
waktu itu ada juga artikel ya, yang kalau misalnya COVID-19 itu kalau ke anak-anak itu nggak ini apa ya, nggak bisa terlalu ini gitu ya. Mungkin karena kondisinya ya nggak ada mereka tidak ada pikiran negatif bahwa mereka akan terpapar. Jadi mereka biasa aja gitu. Beda kayak kita ini yang orang tua itu dengar berita COVID lalu masuk ke dalam tenda isolasi itu langsung kita punya dugaan, oh ini orang ini COVID ya, oh jangan-jangan ini COVID, oh jangan-jangan pasien ini COVID. Nah, jadi bisa jadi begitu ya. Dan mereka itu tidak pernah tahu apa sih ini gitu. Ini COVID, ini apa, mereka tidak tahu itu. Jadi mereka benar-benar setiap hari itu ya main lihat YouTube, lihat film, kartun dan sebagainya kayak gitu. Iya, kalau pegang HP untuk pegang ini ya, untuk main game YouTube gitu. Kalau kita kan pegang HP lihat berita COVID, ini udah berapa orang yang kena. Mereka berarti secara berita COVID itu nggak ada. Justru kita ini ya secara mindsetnya ya. Secara mindsetnya berarti ya Mbak Diva dan Mas Gus ya. Oke, baik. Lanjut, nanti ada 2 pertanyaan, nanti siapa tahu pertanyaannya kita temukan di cerita selanjutnya gitu ya. Silakan. Terus sekarang masa ini ya, masa di tenda isolasi Mbak, gimana tuh ceritanya? Jadi setelah kalau yang tadi anak-anak kan dipisah dulu di mobil. Nah, jadi itu aksesnya kami di tenda isolasi PDP waktu itu ya. Dan jadi sudah dipisahkan. Nah, anak-anak itu betul-betul 2 hari itu kami memikirkannya gimana nih caranya, udah nggak bisa akses, makannya mereka gimana. Jadi akhirnya ada seseorang yang berbaik hati di petugas rumah sakitnya itu ya udah untuk membelikan makanan mereka. Sampai akhirnya Fauzan itu berusaha mengatur tuh ini untuk makanan selama 2 malam itu gimana. Nah, jadi dia juga yang menyalakan ini kalau misalnya panas di starter mobilnya untuk AC. Nah, jadi kemudian diinikan lagi, dimatikan lagi kalau misalnya untuk menghemat bensinnya. Nah, akhirnya karena kemudian pada saat di info untuk masa tunggu itu 5 hari ya, swab test ya, hasil swab test. Kami mikir 2 malam ditambah 5 hari, nggak mungkin anak-anak seminggu di dalam mobil gitu. Nah, akhirnya kemudian setelah ini kontak sana sini gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah orang tua saya datang, nah mengirim driver ke Karawaci itu untuk menjemput anak-anak. Seperti itu sampai akhirnya dibawa ke Bandung. Nah, jadi akhirnya udah lebih lega. Nah, itu saya juga belajar dari anak-anak. Pada saat waktu nelpon, itu kan kalau misalnya kitanya panik, anak-anak pasti akan ikut panik kan. Nah, jadi karena waktu itu cuma bisa video call. Nah, jadi di video call itu betul-betul kami berusaha setenang mungkin. Nah, jadi berusaha nggak panik supaya anak-anak nggak panik gitu. Jadi anak-anak juga tenang. Dan itu sepertinya nyampe ke anak-anak. Jadi mereka pun sangat tenang, sangat mudah sekali untuk nggak rewel lah. Padahal biasanya Kelia itu tiap malam harus dipeluk dulu kalau mau tidur gitu. Nah, setelah anak-anak itu kemudian dibawa ke Bandung oleh orang tua saya. Nah, jadi kami tinggallah berdua di sini di tenda isolasi PDP. Suasananya memang seperti ini. Ini tendanya ya. Jadi tenda tentara. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pernah di ospek ya mungkin ya itulah suasananya. Dan itu kan kalau misalnya dan kami sempat kaget juga kenapa panas sekali, ternyata memang nggak ada AC. Terus kenapa kok nafas tuh kayak agak itu ya, ada sesak ya. Ternyata karena semuanya jendela ditutup ya, jendelanya tertutup gitu. Nah, jadi pintu akses ke pintu kain, ke pintu keluar pun ditutup. Pintu keluar. Ya, jadi nggak ventilasi karena di depannya itu kami sadar sih ya memang mungkin karena takut kemana-mana itunya ya yang statusnya PDP itu. Jadi akhirnya di depan itu dijaga sama security. Ada meja security. Nah, jadi kalau mau ke toilet pun nggak boleh ke toilet yang ada di dekat situ yang untuk ini ya, untuk umum itu. Tapi kemudian mungkin ke toiletnya sekitar berapa meter ya? 200 meter. Di lapangan parkir itu harus izin dulu. Nah, kemudian itu mungkin toiletnya driver mungkin ya. Gitu. Nah, jadi dan makanan itu makanan minuman itu betul-betul ya karena mungkin karena saking sibuknya tim medis di sana akhirnya betul-betul makanan dan minuman itu kami harus cari sendiri. Dan dan itu akhirnya ya itu saya tuh bersyukur sekali
ya kami bersyukur sekali punya teman-teman yang begitu baik, luar biasa, dan kemudian juga adik-adik yang begitu pengertian gitu ya. Nah, jadi itu the power of networking ya, the power of friendship itu luar biasa gitu ya. Nah, mereka tuh dengan tulus tuh langsung pada saat itu saya cuma bilang waktu itu ke Mbak Anis waktu itu ya, Mbak Anis ini butuh makan karena kita belum makan dari malam. Nah, jadi kemudian di sini nggak ada bantal, nggak ada selimut. Nah, kemudian obat juga saya udah mulai batuk-batuknya udah mulai parah, nggak dikasih obat. Nggak dikasih obat juga gitu. Nah, Mas Nuk juga demam. Nah, jadi saya ini mulai demam di situ. Nah, jadi akhirnya ini gimana ya butuh jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang kita nggak bisa akses keluar karena kan memang betul-betul ini di isolasi. Lockdown ya, di isolasi. Ya, dan kemudian juga sempat juga chat juga ke beberapa teman, ada Kak Juli, dan ternyata kemudian dikoordinir sama Pak Yosef. Oh, itu luar biasa. Banyak teman yang kemudian membantu. Nah, ada juga adik saya. Nah, Lisa juga itu ya sama suaminya itu membantu sampai kemudian ya itulah saya bersyukur banget kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Nah, jadi meskipun kita memiliki semuanya tapi kita ya tetap membutuhkan itu orang lain itu sangat diperlukan saat itu tuh luar biasa. Dan jadi pertemanan tulus ya, persaudaraan itu nilai yang sangat berharga sekali saat itu. Terasa pada saat jadi PDP gitu ya, Mbak, lebih terasa begitu. Wah, terasa sekali, sangat terasa. Iya. Nah, jadi bahkan temen rasa saudara ya, wah itu luar biasa itu. Karena kalau malam itu tendanya tuh sangat dingin sekali, nggak ada selimut sama sekali kan. Itu kemudian dibawain selimut, kemudian keras sekali kan itu bednya, dan dibawain bantal. Nah, kami dehidrasi ya waktu itu ya, dehidrasi banget. Nah, karena ada yang pingsan juga di dalam tenda itu. Nah, ada yang pingsan dan sampai ada yang tiduran di paving block, di lantai paving blocknya itu. Iya, saking panasnya. Nah, jadi kemudian wah ini lama-lama ini kok kondisinya kayak gini, tapi pikirannya itu berusaha kemudian nggak memikirkan ya nanti bakal kayak gini, enggak, ya udah jalani aja. Nah, kemudian tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi berdoa, berzikir itu yang dilakukan. Ya, apalagi yang bisa dilakukan gitu. Nah, itu. Ini ada pertanyaan menarik, Mbak. Apa sih yang pada saat di tenda isolasi gitu ya, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di sana? Terus apakah pasien-pasien yang dalam satu tenda itu berbeda-beda simptomnya dan maksudnya pertanyaan dari Mbak Dik-Dik, misalnya satu tenda tingkat keparahannya sama, kemudian tenda lain dengan tingkat keparahan yang sama juga gitu, dibedakan atau bagaimana? Nah, jadi kalau pada saat kami masuk itu tendanya baru ada 2 itu Mbak Rina. Nah, jadi tenda yang pertama itu untuk proses screening. Jadi siapapun yang memiliki gejala, yang misalnya contohnya demam seperti itu ya, langsung kemudian tenggorokannya ini nggak enak gitu ya, kering, nah kemudian sesak, batuk gitu, nah langsung di tenda screening itu. Tapi kalau misalnya sudah ada hasil cek darah, sudah ada hasil scan toraks, itu ya ronsen toraks sama scan paru itu ya CT scan toraks sama ronsen paru. Nah, itu baru dimasukkan ke tenda sebelahnya di PDP itu, tenda PDP. Nah, itu yang tanpa AC itu. Nah, jadi kemudian di sana itu pada saat kami di sana, nah jadi itu ada sekitar 8 bed ya kapasitasnya ya. Nah, jadi tapi baru terisi itu 4 ya. Baru terisi 4. Nah, simptomnya sendiri nggak terlalu tahu ya kami. Jadi kemudian ini orang ini apakah tingkat keparahannya sama atau tidak, karena mereka udah kayaknya lemes semua, apalagi kayak udah mau dehidrasi gitu. Jadi udah yang bisa kita lakukan ya udah berbagi. Nah, pada saat waktu nah, jadi yang kayak Bapak yang ada di ini, yang ada tabung oksigen itu kita bisa lihat di gambar ya di tenda isolasi itu kayaknya udah lemas sekali gitu. Nah, jadi akhirnya yang bisa kita lakukan, kami punya air mineral nih dari teman-teman, dari ini adik-adik itu, ya udah kasih, karena mereka juga nggak punya akses keluar gitu. Kasihan sekali. Nah, jadi dan kemudian yang mengirim makanan juga cuma bisa naruh makanan itu ke titip ke security ngedorong ke dalam tenda, nggak boleh ke dalam juga security. Iya. Nah, setelah berapa hari kemudian Mbak Diva dan Mas Nuk dinyatakan positif?
Oh, ini pada saat waktu di tenda isolasi PDP itu kami 2 malam. Nah, 2 setelah malam. itu belum ada hasil swab testnya. Padahal kan harusnya ada 5 malam, 5 hari 5 ya malam. nunggunya. Iya, Nah, tadi jadi ceritanya pada 5 saat hari. di malam kedua itu jam 11 malam ya berarti Iya. ya. Jam 11 malam tuh kemudian ada perawat yang pakai baju APD gitu datang ke bed saya, terus kemudian dia bilang ya, ini ya tolong kemas-kemas sekarang, dokter mau ini, udah boleh pulang, dokter mau bicara, loh udah boleh pulang, ada swab test, udah ada hasil swab testnya cepet banget, seneng juga. Ternyata kemudian enggak, dokter mau bicara, akhirnya kami ke tenda yang screening. Di sana di tenda screening kemudian dibilang dokternya, ini kan kelamaan kalau nunggu hasil swab test. Ya sudah, kan masih 5 hari, ya udah kalian ke ini aja, pulang aja dulu. Loh, dok, kan status kami PDP, dok. Bukannya PDP itu kalau misalnya ternyata hasil swab testnya positif malah bahaya gitu. Nah, enggak, loh kalian mau positif, bukan gitu. Nah, jadi kemudian ya udah akhirnya pada saat dibilang gitu ya udah kan kami lebih nurut ke dokter ya karena kan lebih berpengalaman gitu ya. Nah, akhirnya ya udah kami pun kemudian packing persiapan gitu ya sambil bingung ini mau ngapain, ini mau kemana, ke rumah nggak mungkin karena kan kalau misalnya terpapar nanti kita mencet lift aja, nah itu nanti kalau misalnya yang orang yang mencet lift lagi itu kan bisa kemungkinan kena. Akhirnya kemudian pinginnya ke Bandung ketemu sama anak-anak, tapi kan nggak mungkin ada orang tua di Bandung, apalagi orang tua kan sudah sudah sepuh gitu. Nah, jadi kemudian akhirnya dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi ya. Itu tuh udah kami tidur di mobil. Di dalam mobil. Jadi kemudian sampai akhirnya ya ini gimana ya Allah. Akhirnya udah yang dilakukan apa berkali-kali lagi udah mendekatkan diri pada Tuhan, udah berzikir terus, berdoa terus gimana. Ya ikhlas tapi tetap ikhlas aja udah pasti. Belajar ikhlas. Ya, nah akhirnya kemudian setelah jam subuh ya, sekitar jam 5 ya. Jam 5. Itu kemudian kok terbersit, kok pengen nelpon ya. Kebetulan saya punya sepupu yang dokter di Surabaya. Nah, saya coba chat. Nah, ke sepupu saya namanya Mbak Erwina. Nah, jadi kemudian pada saat saya chat, saya bingung galau itu. Wah, ini gimana? Udah kondisinya kayak gini. Saya posting tuh hasilnya. Nah, saya posting hasil dari ronsennya, dari CT scan toraks terutama sama hasil cek darahnya. Nah, Mbak Erwina ini kebetulan beliau juga aktif juga ya di WA grup para dokter gitu. Nah, jadi kemudian itu Mbak Erwina bilang, nah, jadi loh, Dek, ini kalau misalnya dilihat sudah kemudian dari sini tuh sudah gejala ciri khas COVID-19. Ya, apalagi kemudian di sini ada tulisan viral pneumonia, ada ground glass opacity. Nah, jadi kemudian dari CRP-nya udah tinggi, nah dari leukositnya tinggi dan lain-lain gitu ya. Nah, tanda-tandanya udah mengarah ke COVID ya, sudah mengarah ke COVID. Nah, jadi tinggal ditegakkan dengan hasil swab testnya seperti itu. Nah, jadi tapi kalau ini tuh udah persentase untuk COVID-19 itu 90% gitu ya. Nah, tinggal tunggu hasil swab testnya. Akhirnya jadi gimana Mbak? Apakah berarti kita nggak boleh pulang? Jangan, cari rumah sakit. Bisa nggak masuk lagi? Nggak bisa, kita udah disuruh pulang. Nah, jadi akhirnya dari Mbak Erwina itu dengan teman-teman yang di komunitas dokternya. Nah, itu the power of networking lagi ya itu ya. Itu luar biasa dan kebesaran Tuhan juga itu luar biasa. Nah, jadi ternyata di sana ada salah satu dokter yang kemudian bertugas di RSPI Sulianti Saroso itu. Nah, jadi kemudian di sana Mbak Erwina menyarankan udah ke sana aja deh, ke sana. Nah, jadi kemudian itu kan rumah sakit rujukan. Nah, apalagi rujukan untuk COVID-19 ya. Dan akhirnya di situ pertolongan itu ya, Tuhan tuh luar biasa ya. Ya Allah tuh sayang banget sama kita gitu ya. Nah, jadi waktunya tuh pas banget ya. Nah, jadi kemudian akhirnya kami ke sana ya dari Karawaci ke Sunter. Nah, itu rasanya tuh di jalan nggak sampai kan lumayan jauh ya. Apalagi Mas Nuk ini lagi demam ya, lemas gitu. Ya, jadi kami berdua tuh lemas, ya udah deh pokoknya yang dilakukan apa ya udah berdoa terus, berzikir aja terus gitu. Nah, jadi kemudian sampailah kemudian di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Nah, ketemu dengan tadi ada fotonya Dokter Rumaisa ya. Nah, yang tadi yang sebelumnya, nah itu ada Dokter Rumaisa itu yang sebagai itu betul-betul
berjasa luar biasa untuk menolong saya sama Mas Nuk gitu. Nah, jadi kemudian mengarahkan, oke ini ke posko dulu, setelah ke posko nanti kemudian diperiksa nanti di IGD. Nah, jadi proses-prosesnya itu dibantu sekali gitu. Nah, ternyata betul Mbak Rina, pada saat kami ke posko, langsung udah lihat hasil aja, langsung kemudian ini kemungkinan besar akan dirawat nih kemungkinan besar, udah gitu. Nah, jadi sebelumnya kami di posko harus mengisi ini. Nah, ini teman-teman juga kalau misalnya datang ke posko biasanya ditanya gejalanya apa. Nah, jadi kemudian pernah kemana aja. Nah, terus kemudian ada gejala yang demam, batuk, disuruh checklist seperti itu. Nah, jadi ini proses screening awal seperti ini. Nah, jadi kemudian setelah dari posko itu dinyatakan kalau misalnya oke, nanti setelah ini langsung ke dokter paru dulu ya untuk masuk ke IGD ya. Itu antriannya udah luar biasa, banyak sekali. Nah, jadi kami ke ini pos ini, mengantri di pos ini. Nah, jadi yang untuk pemantauan COVID-19 di sana udah pada pakai baju APD semua. Nah, jadi kemudian dicek oleh dokter paru, perlihatkan hasilnya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau ke ini, mau memeriksakan apakah ini saya kayaknya gejala ini COVID-19 gitu ya. Itu nggak akan bisa kalau misalnya tanpa ada hasil ini tadi, hasil scan toraks, ya hasil pemeriksaan tadi, hasil cek darah. Nah, jadi kenapa? Karena kalau misalnya kan bisa jadi kita hanya mengira-ngira saja ya. Nah, kan karena gejalanya mirip flu biasa. Nah, kalau misalnya malah kita langsung ke rumah sakit rujukan, dan isinya itu semua kamarnya itu yang pasien COVID-19, nah itu kan jadi akan terpapar. Nah, jadi sebaiknya cari dulu ini hasil labnya, seperti itu. Nah, jadi setelah dari pos ini, ya gimana Mbak Rina? Sebelumnya ya, ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya juga cukup menarik nih. Jadi waktu di tenda tadi itu atas inisiatifnya sendiri gitu ya Mbak, semuanya harus kita sendiri gitu ya Mbak, karena tadi seperti misalnya makanan gitu ya, terus obat-obatan gitu, terus juga malah disuruh pulang, itu atas inisiatif sendiri begitu. Iya, nah jadi kami juga paham sih di sana kan karena ramai sekali ya. Itu 24 jam itu yang masuk ke tenda screening itu luar biasa. Akhirnya kira-kira berapa itu jumlahnya? Wah, itu dari kita lebih, malam itu ada 10 orang. Lebih kayaknya banyak banget. Nah, apalagi jadi setelah masuk pagi dan siang hari itu makin padat. Ya mungkin sehari 100 orang bisa itu ya. Nah, jadi gitu. akhirnya pada saat di tenda PDP karena kami kan menunggu hasil swab test ya. Akhirnya ya udah mereka fokusnya lebih ke screening gitu kan karena itu dari anak bayi ya. Dari bayi ada yang kemudian demam, akhirnya diinfus di sana ternyata demam berdarah. Nah, jadi itu masih di dalam tenda itu. Nah, jadi akhirnya memang di tenda yang PDP yang pada saat kami diisolasi itu akhirnya harus sendiri semuanya. Nah, itulah kalau misalnya sendiri dan kemudian kita hanya mengandalkan diri sendiri itu udah itu bahkan untuk kebayang KTM, KTM pun kita tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Udah megang kartunya nih. Saya boleh deh. Nggak boleh KTM. Iya, sama security KTM nggak boleh. Jadi nggak ada artinya, uang itu nggak ada artinya. Nah, bahkan saya lapar itu saya mau beli nasi goreng malam-malam, waktu itu nanya ke security, Pak, ini mau beli di luar Pak, ada nasi goreng keluar dari rumah sakit. Nah, itu oke, kalau gitu saya mau keluar deh, mau beli nasi goreng. Oh, Bapak nggak boleh, Bapak harus di sini. Nggak boleh. Sampai akhirnya saya itu datang ke dokter yang ada di tenda screening. Dia bilang ke dokternya gini, Dok, kami ini dalam keadaan yang kondisinya sedang drop, lalu kami butuh nutrisi, butuh makanan, butuh minuman, lalu kami tidak diperbolehkan untuk beli keluar. Lalu bagaimana solusinya? Baru dari situ dokter yang jaga di situ tuh baru satu dokter itu sadar ya, oh iya ya. Maka kemudian ada satu perawat di situ yang kemudian sepertinya menginfokan ini ke bagian IGD. Nah, itu baru tuh mulai di malam hari itu, Bapak, Ibu sudah makan atau belum? Ini ada makanan dan minuman. Baru ya kita makan itu. Baru itu dikasih sekali. Makanan dan minuman 14 gitu. Ya bersyukur akhirnya bisa makan juga. Ya, setelah itu ya udah sendiri lagi apa ya. Setelah itu semuanya
ada gitu. Iya. Dalam situasi yang cukup ramai gitu ya, itu pasien gitu ya, teman-teman yang diisolasi gitu, itu menggunakan peralatan lengkap, maksudnya apakah pakai masker dan seterusnya gitu kan, karena kan artinya ada kemungkinan ini ya penularannya tinggi di sana kan, ada yang merasa tidak apa-apa, ada yang merasa memang sudah dicurigai, itu gimana? Rata-rata sih kalau di tenda screening mereka udah pada pakai masker. Ada yang belum pakai masker, itu ya ada masker di sana disediakan ya. Dan seperti oleh itu. Tim medis dan dokter juga selalu diingatkan, Bapak belum pakai masker, pakai masker. Iya. Di sana ada maskernya yang turun, itu masih belum benar pemakaiannya, dokter mengingatkan, Pak, Bu, tolong dibenarkan maskernya. Gitu. Dan itu suasananya tuh, waduh, di tengah suasana batuk yang bersahut-sahutan. Iya, bersahut-sahutan. Ya udah, luar biasa. Ada pertanyaan yang menurut saya juga mungkin saya nggak tahu apakah ini terjadi atau tidak. Apakah menurut Mbak Diva sendiri kondisi seperti itu memperparah kondisinya pasien, kemudian ada nggak nih yang langsung kolaps di sana gitu? Kalau kolaps pada saat waktu yang di tenda saya, ya paling saya lihat yang ini, yang ada ibu-ibu yang pingsan di tenda isolasi. Nah, kalau tenda screening sih ini ya kayaknya sih nggak tahu ya, kita nggak terlalu memperhatikan juga. Nah, tapi kalau untuk saya sendiri, memang saya sempat drop karena kan kondisi saya tuh punya riwayat asma pada saat waktu umur 8 tahun, tapi sudah ini sembuh pada saat umur 12 tahun. Nah, dan kemudian pada saat waktu di tenda isolasi itu, nah karena tidak ada ventilasi yang cukup dan kemudian AC-nya juga nggak ada, dan kemudian nutrisi itu sama sekali nggak ada pada saat belum dikirim makanan oleh ini ya, teman-teman dan saudara itu. Nah, jadi akhirnya kan drop kondisinya, langsung asma saya kambuh di sana, sesak sekali. Nah, udah mulai sesak nafas gitu. Nah, jadi ya itu mungkin yang kalau misalnya kondisi seperti itu memang bisa jadi untuk yang punya apa istilahnya komorbid itu ya. Nah, penyakit penyerta, nah itu ya bisa memperparah. Karena saya sama sekali pada saat waktu masuk ke tenda screening, nah memeriksa diri tenda screening nggak ada itu sesak nafas. Setelah keluar dari sana, jalan aja udah ini terengah-engah gitu. Udah berat gitu ya. Sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, cerita pada saat di rumah sakit ini, hikmah apa Mbak yang bisa diambil Mbak selama masa isolasi? Ya, Mbak Diva dulu deh, nanti gantian dengan Mas Nuk ya. Hikmah apa yang Mbak bisa dapatkan selama itu? Hikmah, jadi ini yang di tenda isolasi atau pada saat isolasi yang di RSPI Sulianti Saroso itu, Mbak Rina? Pada isolasi pre-nya ya? Pre-nya. Itu. Jadi ya memang pertama itu betul-betul kita tuh ya tempat kita bergantung tuh ya itu Tuhan. Jadi saya percaya yang bisa menolong saya itu Allah. Nah, jadi kita benar-benar bersandar, berserah diri udah ke Allah aja. Nah, jadi kemudian dan itu dengan izinnya lah kemudian teman-teman dan kemudian saudara-saudara itu menggerakkan untuk kemudian bisa ini ya membantu kami gitu. Nah, jadi itu betul-betul itu yang pertama, dan yang kemudian yang kedua ya pertemanan itu luar biasa ya. Nah, jadi selama ini kan mungkin banyak teman, tapi kemudian ada yang kayak seperti itu kan, oh temannya di mana-mana, tapi nggak deket gitu ya. Nah, jadi karena ya udah yang penting temannya banyak gitu. Seperti kita di Facebook banyak teman, tapi kan kenal juga enggak gitu ya. Nah, yang like aja gitu ya. Padahal kalau misalnya kita bisa menjaga nilai pertemanan itu, nah jadi kita bisa tulus dalam melakukan ini ya, hubungan pertemanan dan persaudaraan, itu tuh luar biasa. Karena kita nggak tahu kapan itu kita membutuhkan mereka gitu ya. Nah, jadi kan karena misalnya keluarga jauh ya, apakah hanya itu aja menunggu bantuan dari keluarga, kan nggak mungkin. Nah, itu teman-teman itu luar biasa. Nah, jadi ya ketulusan itu ya yang sangat terasa sebagai hikmahnya. Oke, terima kasih. Kalau Mas Nuk apa Mas yang bisa hikmah yang bisa diambil selama masa isolasi? Kalau saya menurut saya hikmah yang bisa dipetik adalah dari kejadian itu
bahwa dari yang di tenda itu bahwa saya pribadi merasakan bahwa kita ini manusia itu pada dasarnya itu butuh, pertama emang butuh Allah ya, butuh, tanpa pertolongan Allah itu rasanya nggak mungkin gitu loh. Lalu yang kedua, kita memang benar tadi yang Diva bilang, perlu menjaga relationship, ya, relationship dengan pertemanan dengan banyak orang itu penting. Karena di saat kondisi seperti itu, yang bisa menolong kita pada saat kita butuh menghubungi via telepon, dan ternyata di luar dugaan begitu banyak teman-teman yang mengirimkan makanan, minuman, selimut. Nah, itu di luar dugaan. Gitu. Jadi relationship itu sangat penting, silaturahim ya. Buah potong gitu ya. Buah potong. Jadi kita itu benar-benar, oh ya Allah, ini Allah nih ngirim orang-orang terbaiknya ke kita. Jadi pada saat kelaparan, pada saat kita udah mulai kelaparan, dikirim makanan. Pada saat kita kedinginan, kita dikirimin selimut. Nah, itu datang sendiri di luar dugaan. Nah, lalu yang ketiga yang paling penting adalah kita harus menjaga pikiran. Ya, pikiran dan perasaan. Mindset itu penting. Jadi pada saat kondisi drop itu perlu terus berpikir positif ya, berpikir positif. Jadi kalau orang bilang apa itu berpikir positif, itu penting. Kami merasakan sendiri gitu, bahwa dengan berpikir positif imun tubuh itu bisa naik. Nah, itu benar. Itu menurut saya. Ya, dan satu lagi karena pengalaman pribadi ya Mas ya. Saya tambahkan juga boleh ya Mbak Rina ya. Nah, jadi kemudian yaitu biasanya kita untuk hal-hal yang ini yang happy, yang senang-senang, wah kita senang menerimanya ya. Pada saat hal-hal yang nggak senang, wah kita langsung kenapa Tuhan kok saya memperoleh hal ini gitu ya. Nah, jadi itu yang kami berusaha sekali jaga, karena apapun itu udah atas izinnya. Nah, jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu pasti yang terbaik untuk kita, ya tinggal hikmahnya aja di belakang gitu ya, kita baru tahu. Yang penting ya udah sabar diambil aja gitu ya, bagaimana ikhlas, bisa mengambil hikmah gitu ya. Iya, itu aja. Betul. Oke. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, hablum minallah, hablum minanas gitu ya. Betul. Betul ya Mas ya. Iya. Hablum minallah, hablum minanas. Oke, baik. Lanjut ya ke tadi sudah mulai dinyatakan, walaupun belum ada hasil secara resmi, tapi sudah dilihat gitu ya. Gimana tuh lanjut ceritanya, Mbak? Nah, pada saat kemudian sempat kan kami di IGD. Nah, jadi pada saat di IGD, nah itu kan memang dari proses dari untuk men-screening apakah kemudian ini masuk IGD atau tidak, perlu dirawat atau tidak. Nah, kalau perlu dirawat biasanya ke IGD dulu. Nah, di IGD itu udah mulai saya mulai lihat, wih suasananya seperti ini ya, orang-orang dengan baju, istilahnya perawat dan dokter dengan APD lengkap semuanya, itu yang ada di TV sekarang ada di depan mata. Itu luar biasa itu ya, betul-betul ya. Nah, jadi orang-orang ngantrinya, dan itu alhamdulillah sekali ya, kami tuh sangat dimudahkan itu oleh Allah ya. Itu kekuatan doa. Nah, dan ya itu nggak bisa lah kalau misalnya tanpa itu betul-betul nggak bisa. Kenapa? Karena pada saat hari itu hanya ada 10 kamar Mbak Rina yang dibuka gitu ya, yang tersedia, dan kemudian yang diperebutkan oleh 90 orang yang waiting list pada saat itu. Nah, jadi, dan kalau misalnya secara logika itu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi untuk kemudian bisa langsung masuk gitu. Nah, ternyata kemudian semuanya serba dimudahkan itu. Nah, jadi pada saat waktu masuk ke ruang IGD pun, saya pada saat saya salut sekali di RSPI Sulianto Saroso tuh sangat bagus sekali ya ininya. Mereka tuh sangat ikhlas sekali ya pada saat itu, tulus sekali, kelihatan sekali dari mulai awal screening. Nah, itu ada waktu itu ada Dokter Dala Intan juga ya. Nah, jadi kemudian sampai proses masuk ke ruang IGD, nah itu tuh mereka sangat perhatian sekali. Yang tadi kita kekurangan makan, di sana ditanya udah makan belum, udah itu rasanya tuh kayak oase banget gitu. Nah, ya kok beda ya, senang banget. Nah, jadi akhirnya kemudian di sana itunya juga perawat-perawatnya itu sangat perhatian, dan kemudian kami di sana itu sekitar 1 jam lah. 1 jam baru kemudian dipindahkan ke kamar rawat inap. Nah, jadi ini saya sempat ingat juga ada satu perawat yang waktu itu menangani kami di IGD, dan beliau tuh sangat ini sekali ya, tulus sekali, baik sekali, perhatian sekali, dan kemudian
perawat itu tuh namanya Pak Heri Santoso. Nah, beliau itu tuh yang mendorong saya baru ingat ini, beliau mendorong saya pada saat dari ruangan IGD untuk masuk ke ruang isolasi. Nah, saat itu tuh beliau berdua sama temannya yang membawakan dokumen gitu ya. Nah, padahal udah bilang itu nanti setelah membawa ini pasien ini nanti saya mandi dulu, setelah itu nanti kamu giliran mandi ya. Artinya kan protapnya udah betul-betul sesuai gitu ya. Tapi saya kemudian dapat info dari dokter Echa, dokter Rumaisah itu ya, beliau itu saat ini Pak Heri Santoso itu sedang di ruang ICU karena terpapar COVID positif dan kondisinya tuh sedang gawat. Nah, jadi mohon doa juga untuk teman-teman semua gitu. Karena ini tuh bukan penyakit yang kemudian bisa kita anggap remeh gitu, karena mereka itu sudah sangat itu sekali ya, sangat safe sekali aja bisa terkena gitu loh. Nah, apalagi mereka bisa mandi berkali-kali tapi masih bisa kena. Nah, jadi ya mohon doa tulusnya dari teman-teman semua supaya yang ini perawat kita ini ya, pejuang medis kita ini bisa survive gitu, bisa kemudian bisa kembali sembuh. Nah, saat ini karena kondisinya sedang gawat seperti itu. Oke. Jadi masuk rawat inap, mulai tahap dimasuk rawat inap gitu ya Mbak ya. Ya. Waktu di RSPI waktu itu berapa orang yang terkena Mbak? Oh, kalau yang terkena karena kan betul-betul kami tuh dipisahkan ya, ruang isolasi itu ya, jadi ruang isolasi itu unik. Nah, jadi kemudian dibawanya sendiri pakai ambulan khusus. Nah, jadi nggak boleh lewat pintu belakang, nggak boleh kena orang. Jadi betul-betul diasingkan ya, karena itu betapa luar biasanya ini ya, virus ini gitu ya, sampai seperti itu supaya safe ya. Nah, jadi pada saat itu langsung masuk ke kamar isolasi, dimasukkan langsung ke kamar isolasi. Dan di situ saya langsung aja terbengong-bengong dengan kondisi kamar isolasi yang ternyata kayak gini ya kamar isolasi ya, nggak ada akses. Itu kami dengan perawat itu hanya melalui speaker dan ada CCTV di sana. Nah, jadi kemudian kalau misalnya berhubungan dengan perawat ya dengan kita mencet tombol yang ada di bed. Nah, kemudian nanti dari speaker itu nanti perawat akan menjawab apa pertanyaan kita dan melihat dari CCTV-nya itu 24 jam. Seperti itu. Jadi saya nggak tahu ada berapa orang yang dirawat di sana karena betul-betul ini sekali tertutup sekali antara satu kamar isolasi dengan kamar isolasi lain. Yang mungkin bisa didengar kalau misalnya ada perawatnya itu kemudian berbicara dari speaker ke kamar sebelah misalnya gitu. Nah, sempat itu juga ngedrop juga di pada saat ternyata ada yang mengeluh, kenapa Mbak batuknya berdarah, muntah darah. Waduh, itu langsung itu. Nah, jadi langsung ininya pikirannya mulai kepengaruh di sana gitu ya. Karena bayangan saya itu ruang isolasi ya kamar biasa lah, nyaman, bisa ditengok oleh teman-teman, bisa ditengok oleh keluarga, ditunggu, bahkan kan biasa ada bed untuk nunggu. Aduh, itu nggak ada sama sekali. Bahkan yang boleh dibawa ke kamar isolasi itu hanya charger dan handphone. Ya semuanya nggak boleh. Nah, jadi itu juga. Ini Mbak Diva dengan Mas Nuk terpisah ruangannya. Ya, Mas Nuk waktu itu masih terpisah. Jadi benar-benar kontak-kontakan hanya pakai handphone saja. Nah, jadi kalau Mas Nuk waktu itu masih sempat nunggu di isolasi juga, tapi masih ada bapak-bapak yang di IGD ya, IGD tapi IGD aja kami harus terpisah kayak gitu ya. Nah, jadi kemudian di sana ada bapak-bapak yang itu ya, yang ceritanya ini luar biasa, terkait mindset juga sebetulnya ya, pengalaman gimana itu? Gimana ceritanya? Kalau dari saya itu ada kisah yang menarik. Jadi pada saat saya itu sudah terpisah dari Diva, saya dimasukkan ke ruang isolasi IGD. Nah, di ruangan itu saya berdua dengan satu orang pasien lagi, namanya Pak John, saya masih ingat itu. Namanya Pak John, dia itu karyawan PT tekstil di Tangerang. Nah, waktu itu benar-benar kondisi Bapak itu tuh sebenarnya saya lihat baik-baik aja, cukup sehat gitu. Tapi entah kenapa tahu-tahu dia di samping saya gitu, terus dia bilang gini, Bapak tahu nggak kalau kondisi saya ini sebenarnya sudah nggak akan lama lagi hidup saya. Pak John itu bilang gitu. Itu masih di ruang isolasi ya? Di ruang isolasi. Ya, di ruang isolasi di
di Di IGD RSPI. itu, di RSPI. Bapak tahu nggak bahwa hidup saya ini nggak akan lama lagi? Gitu. Saya kaget gitu. Kenapa tahu-tahu dibilang gitu? Terus saya dengerin. Saya ini sudah tua. Saya ini punya sudah nggak punya istri. Saya punya anak-anak, tapi anak saya kurang perhatian sama saya. Jadi yang diceritakan ke saya itu tentang keluhan-keluhannya dia, Negatif, ya. yang tidak positif gitu. Lalu akhirnya saya bilang gini, karena dia bilang gitu, saya berusaha untuk mereframe karena saya khawatir ceritanya dia itu bisa mempengaruhi mindset saya. Mindsetnya, gitu. oke. Takut Lalu transfer gitu ya Pak ya? Langsung saya balikkan, saya tanya ke dia, Pak, kalau saya boleh tahu, Bapak itu gejalanya sekarang apa sih Pak? Gitu. Saya batuk, ada sesek nggak Pak? Sesek tapi sedikit, demam nggak ada demam. Terus saya lihat di monitor detak jantungnya itu, detak jantungnya itu normal. Terus di situ ada indikator oksigen ya. Nah, oksigennya itu juga normal, 95. Nah, jadi termasuk normal ya. Termasuk normal ya. Jadi waktu saya lihat normal, detak nadinya juga bagus. Lalu saya bilang gini, Pak, Bapak tahu nggak, Bapak itu sehat. Saya bilang gini, enggak, saya sakit. Gitu. Saya bentar lagi udah mau mati nih ya. Gitu. Bapak sehat, detak nadi Bapak itu normal. Lalu kadar oksigen Bapak itu juga sangat bagus. Nah, artinya Bapak itu baik-baik aja gitu. Jadi, sudah Pak, dalam kondisi kayak gini Bapak harus bisa berpikir baik gitu, bahwa Bapak itu bersyukur Bapak itu bisa ada di RSPI ini, bahwa Bapak itu masih punya kesempatan untuk hidup, Bapak masih bisa punya kesempatan untuk dirawat di sini, sedangkan orang lain mengantri. Nah, kemudian dia diam aja gitu. Nah, itu kisahnya menarik. Jadi saya bertemu dengan satu pasien yang memang dia punya kondisi mindsetnya tidak positif ya. Nah, padahal kondisi fisiknya baik-baik aja. Padahal kondisi fisiknya baik-baik saja. Dan swab testnya belum tentu dia positif. Belum tentu dia positif. Nah, kemudian itu jadi saya belajar bahwa selama ini orang-orang di luar sana yang terpapar dan kemudian memiliki mindset yang tidak positif, kemudian mereka langsung ngedrop. Itu memang benar bahwa mindset yang positif itu, pikiran kita yang positif, perasaan kita yang positif itu bisa meningkatkan imun tubuh. Itu yang disampaikan, yang pernah disampaikan oleh Dr. Echa kepada saya ketika saya masuk ke ruangan itu. Pesan saya walaupun istri terpisah dari Mas Nugroho, Mas Nuk tetap harus berpikir positif, nggak boleh stres, nggak boleh stres. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi imun tubuh. Nah, kemudian saya ikuti saran Dr. Echa itu aja, dan emang berpengaruh sih gitu. Merasa kondisi lebih baik gitu. Nah, itu sharing dari saya. Nah, terus kan lanjut ke berapa hari Mbak dirawat inap di sana Mbak Diva? Totalnya sampai dengan diisolasi itu ya, sampai dengan keluar itu di hari ke-13, hari 14-nya udah keluar berarti ya, itu Mbak Rina. Nah, pada saat waktu memang masuk di ruang isolasi karena kondisinya asing ya, itu saya sempat mentalnya juga ini juga apalagi kan drop, apalagi baca WA-nya ternyata ada suami teman yang kemudian meninggal karena kena COVID-19 dan kemudian padahal kondisinya baik-baik aja dan sehat banget gitu. Nah, dan kemudian baca lihat TV-nya itu kemudian status yang meninggal, yang itu yang biasanya di ini kan ya. Itu kan Nah, akhirnya kemudian lihat lagi WA, ini ada juga yang kemudian kondisinya kayak saya kok kemudian nggak selamat. Wah, itu sampai akhirnya pikiran itu sempat mempengaruhi saya juga. Nah, jadi akhirnya malah kondisinya makin turun waktu itu. Jadi makin sempat turun gitu. Sempat ya itu. Jadi saya sekarang baru mempelajari itu karena awalnya dari pikiran sebetulnya. Nah, jadi kemudian dirawat di sana, padahal di sana itu sangat
perhatian sekali, care sekali lah itunya, perawat-perawatnya juga menyemangati terus. Nah, jadi sampai akhirnya dokternya bilang, ayo kita berdua harus semangat. Nah, kalau misalnya ini karena di lawannya itu istilahnya bisa sembuh itu dengan semangat, harus happy ya, harus gembira ya, kayak gitu. Nah, jadi kemudian di sana itu akhirnya karena sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Saya matikan TV aja udah, matikan TV karena kan nggak positif ya berita-beritanya. Ya udah saya mulai setel murotal. Nah, karena saya ya itu sebagai teman saya itu murotal 24 jam itu saya setel. Nah, jadi kemudian juga itu zikir pagi petang seperti itu ya. Nah, jadi kemudian saya tingkatkan, ya udah sekarang ini yang saya udah ibaratnya udah nggak punya siapa-siapa, ya udah tempat bergantung saya itu cuma Allah ya. Ya udah Tuhan itu tempat bergantung kita kan memang seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya fokuskan untuk ya udah ibadah aja terus di sana, Mbak Rina. Nah, dan jadi kemudian setelah itu jadi pada saat diumumkanlah hasil swab testnya. Nah, jadi saya dapat hasil swab testnya ternyata positif kan ya. Sempat juga tuh ngedrop lagi. Lah kok positif? Itu titik turning point atau apa menurut dari sudut pandangnya Mbak Diva saat menerima bahwa hasilnya positif? Itu gimana? Awalnya sih jujur nggak mengira kalau hasilnya positif ya. Nah, karena merasanya kan banyak orang di luar sana yang kemudian lebih berat lah gitu kondisinya. Nah, dan mereka ya harusnya ya itu kalau misalnya positif yang seperti itu, tapi ternyata enggak. Apalagi dalam yang sekarang kan udah diketahui dengan rapid test ternyata banyak OTG itu ya, orang tanpa gejala yang positif. Ternyata positif itu bisa ke siapa aja. Bahkan ke yang masih muda-muda itu bisa. Nah, jadi waktu itu saya sempat sempat merenung, ini kenapa kok positif hasilnya ya, sempat ini juga sih, sempat agak down juga ya. Nah, tapi dikuatkan lagi. Itu luar biasa itu dari ini saya juga dari tim medis juga ngasih tuh nggak apa-apa positif ya, kita akan berjuang bersama-sama gitu ya. Nah, tapi masih ya oke lah gitu. Nah, kemudian dari ini saya juga sepupu saya yang Mbak Erwina itu yang dokter itu juga menyemangati, ayo jangan lihat positif negatif ya, pokoknya yang penting sembuh. Nah, dan kemudian titik baliknya itu pada saat waktu jadi Pak Yosef Batawana itu ya menelpon di pagi hari. Nah, jadi itu seorang coach yang luar biasa juga. Nah, jadi kemudian bilang pada saat waktu saya baru menerima positif itu pagi hari. Nah, beberapa jam kemudian lah. Nah, itu kemudian ditelepon saya. Jadi kemudian beliau itu menanyakannya itu kemudian nggak kemudian ini ya ikut ini prihatin ya misalnya Diva positif, bukan seperti itu, tapi kemudian malah fokus ke depan ya karena coach ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang menggiringnya itu luar biasa. Jadi apa yang kemudian diinginkan yang kemudian nanti kalau misalnya udah keluar itu pengennya apa? Saya pengen bertemu dengan anak-anak saya ingin memeluk anak-anak saya gitu. Nah, jadi udah fokuskan ke sana. Yang kedua habis itu apa hal-hal yang disyukuri. Nah, jadi kemudian disyukurinya itu apa saja. Nah, jadi sampai dengan di titik ini gitu ya. Nah, jadi kemudian saya mulai belajar bersyukur. Oke, iya, saya bersyukur sekali bisa masuk ke RSPI ini di tengah orang-orang yang di sana, yang di luar sana ditolak-tolak sampai rumah sakit, bahkan saatnya itu 10/90 kan berarti luar biasa ya itu. Dan saya bisa masuk itu, wah itu luar biasa. Nah, jadi ya atas pertolongan Allah ya. Nah, jadi kemudian yang kedua juga kalau misalnya di ini pada saat di sana pada saat tindak isolasi kan kurang diperhatikan, di sini kan sangat diperhatikan, apalagi RSPI itu kan satu rumah sakit yang terbaik gitu ya untuk penanganan COVID-19 gitu ya. Nah, itu saya bersyukur sekali dan saya bersyukur sekali anak-anak udah aman di Bandung. Jadi udah itu ya nggak kepikiran lagi, udah dirawat. Oh itu kasih sayangnya orang tua saya itu luar biasa. Nah, jadi dan kemudian terus ya. Kalau Mas Nuk apa nih Mas Nuk turning point-nya Mas? Kalau turning point-nya kurang lebih sama dengan Diva. Jadi bahwa kalau saya tidak memiliki coach ya, tapi kita terus komunikasi, saya belajar banyak itu dari bersyukur. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joseph ke Diva itu juga memang benar, dan juga orang tua juga mengingatkan bahwa kalau kamu bersyukur nanti nikmatnya akan ditambah gitu. Nah itu, jadi akhirnya saya ingat lagi, jadi bahwa harus sadar gitu ya, mengakui bahwa selama ini banyak hal yang
yang belum saya syukuri gitu. Jadi perlu membuat list bersyukur itu memang akan mempengaruhi setiap hari gitu. Sebenarnya hal itu pernah saya pelajari juga dari bukunya Michael J. Lozier, Law of Attraction itu kan, bahwa Law of Attraction. Law of Attraction karangan Michael J. Lozier itu bahwa setiap hari memang kita itu perlu banyak bersyukur gitu. Nah, jadi pagi dan sore hari. Jadi apa yang kita syukuri ketika kita bangun pagi dan sore hari ini, apa yang sudah kita dapat itu di list ya, ditulis ditulis apa ini, dan ternyata tuh banyak keajaiban yang di luar dugaan ya, atau itu ya banyak lah gitu. Ya, terus juga yang ini afirmasi positif ya, yang kemudian saya semakin hari saya semakin sembuh kondisinya. Nah, jadi kalau misalnya obat itu menjadi, kalau misalnya saya minum obat ini, nah jadi itu kemudian akan virus-virus yang di dalam tubuh saya itu semakin mengecil. Nah, kayak gitu dan hilang. Nah, dan kemudian kalau saya makan, nah makanan itu akan kemudian meningkatkan imun tubuh supaya virus-virusnya itu menjadi musnah. Nah, seperti itu tuh afirmasi itu terus-menerus dilakukan. Nah, jadi kemudian setelah itu juga balik lagi bersandar ke ini ya kita betul-betul ya harus meningkatkan ibadah juga. Nah, waktu itu saya sempat teringat karena waktu itu ada satu ustadz ya, Ustadz Nasrullah itu, nah saya sempat share juga gitu ya. Nah, jadi kondisi saya bagaimana, nah jadi beliau juga menginfokan coba dengan Quranic Immunity. Nah, jadi kemudian ya udah kembali ke gimana tuh Mbak Quranic Immunity itu? Iya, Quranic Immunity. Caranya jadi, gimana, ya, Mbak? caranya ya. Jadi kalau yang Quranic Immunity itu jadi yang semua hal itu kan sudah ada solusinya di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kemudian saya waktu itu setelah saya sholat dan kemudian saya berusaha untuk berdoa, minta ke Allah ya Allah, ini kan semua persoalan itu darimu. Nah, jadi tolong dititipkan satu ayat saja. Nah, jadi sebagai solusi dari kondisi yang saat ini. Nah, jadi kemudian saya buka Qur'annya. Nah, jadi langsung kemudian ini dengan izin Allah ya. Nah, jadi kemudian ditunjuk ada ada ayat yang saya baca itu kok pas banget dengan kondisi saya saat ini. Nah, jadi kemudian kalau misalnya dari ininya kan juga ada ya the power of ini ya, apa yang Masaru Emoto itu ya. Nah, jadi ya dari air itu kan media ya, media yang kemudian kalau misalnya kita berdoa itu air itu sebagai media yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kemudian saya diarahkan dengan seperti itu. Nah, jadi apa yang doa yang saya ucapkan ya itu kemudian saya masukkan ke tiupkan ke air, ya udah saya minum airnya. Minum airnya ya. Ya, seperti itu. Saya jadi penasaran dengan Pak Joseph nih. Boleh kita pindah sebentar dengan ke Pak Yosef Batawana? Boleh ya? Boleh, silakan. Mas Host. Halo, selamat boleh siang. Ya, selamat siang Pak Yosef, apa kabar? Saya Rina, salam kenal. Salam kenal juga. Salam kenal ya. Pak, pada saat dikontak oleh Mbak Diva gitu ya, apa yang terfikirkan waktu itu oleh Bapak? Sehingga langsung melakukan coaching nih kayaknya gitu ya. Ya, saya memang nggak menyebutnya sebagai coaching gitu. Oke. Nah, biar terlalu formal nanti. Tetapi yang saya sadari benar pasti situasinya itu lagi down. Lagi down. Banyak hal-hal sekitar dia itu yang bisa memperparah situasi. Betul. Karena itu saya harus berusaha untuk cari jalan membantu dia. Tetapi kalau saya mulai dengan menyarankan dia itu untuk kamu harus pikir positif, harus melakukan segala macam yang positif, juga mungkin nggak akan ampuh untuk itu. Betul. Karena itu saya mulai dengan coba mempersiapkan mental dia untuk berpikir. Salah satunya yang paling bagus itu adalah coba mengajak dia berpikir di ujung perjalanan ini sebetulnya apa yang bakal dia lakukan. Terpikir spontan saat ini, lalu dia sembuh, apa yang akan dia lakukan. Jadi langsung dijawab sama dia bahwa saya akan ketemu anak-anak saya akan meluk dia. Nah, motivasi dia ini yang saya pakai untuk mengajak dia untuk bicara lebih jauh lagi. Nah, kalau itu adalah motivasi untuk kamu sembuh,
dalam situasi seperti sekarang ini, apa yang bisa kamu lihat di sekitarmu, itu hal-hal yang sebetulnya hal yang patut disyukuri. Mungkin teman-temanmu lain di rumah sakit itu nggak dapatkan, tetapi kamu juga dapatkan. Jadi kemudian dia menyebut beberapa item yang membuat dia itu patut disyukuri. Lalu saya bilang hal seperti itu pasti akan banyak setiap hari, esok dan lusa itu akan ditemukan. Jadi malah saya kasih dia PR. Nah, orang sakit dikasih PR. Dikasih PR ya. PR dari sekarang tiap hari saya minta untuk nomor 1 itu stopin semua WA TV yang bisa mempengaruhi itu. Tapi kedua, lalu fokus pikiranmu untuk melihat pasti di sekitarmu itu entah hanya dalam hubungan dengan perawat atau siapa, ada banyak hal yang patut disyukuri. Coba pikirkan fokus tentang itu. Nah, saya punya pemahaman kalau kepalanya dia itu diisi dengan hal-hal yang positif, itu nggak ada tempat lagi buat hal-hal yang negatif. Dan sekaligus juga pikiran yang positif tadi itu akan attract lagi hal-hal positif lainnya lagi ke arah dia. Tadi Mas Nuh ngomong tentang law of attraction itu sangat benar gitu. Jadi saya bilang kalau itu difokus sepanjang hari, maka semua kecemasan, kekhawatiran, ketakutan semua itu akan hilang, akan minggir sendiri. Oke. Nah, rupanya itu hanya tips sederhana itu yang barangkali yang saya yakini bisa membantu dia untuk mengatasi situasi itu. Dan latihan tadi itu saya masih minta dia untuk teruskan pada waktu dia isolasi mandiri setelah dia keluar dari rumah sakit. Oke, jadi berapa kali Pak melakukan komunikasi dengan Mbak Diva selama waktu Mbak Diva di rumah sakit? Sebetulnya cuma sekali itu dan yang lainnya itu hanya lewat WA aja. Karena saya rasa itu latihan itu akan cukup buat dia. Karena saya juga tahu bahwa Mbak Diva juga seorang coach gitu, jadi itu mempermudah juga. Gitu. Oke. Baik, Pak Joseph, terima kasih banyak sharingnya, gitu ya. Sama-sama. Kita kembali ke Mbak Diva. Ya. Oke. Nah, selama waktu di rumah sakit, jadi selain secara pribadi melakukan pemikiran positif dan seterusnya, dari pihak rumah sakitnya apa saja Mbak yang diberikan, Mbak? Obat-obatan, segala macam, apa saja bentuknya? Kalau obat-obatan itu ada yang oral, nah dan kemudian infus juga. Nah kalau infus tuh yang saya tahu tuh ada botol kuning tuh 2, kemungkinan sih antibiotik ya itu. Dan kemudian ada yang infus yang biasa yang putih seperti itu ya. Nah jadi kemudian kalau untuk obat-obat yang ininya yang banyak, oralnya itu banyak itu. Nah, jadi saya baru tahu yang biasanya tahu di koran kalau ada kloroquine itu ternyata dikasih. Dan itu ternyata pahit sekali. Pahit sekali, dan itu sekali makan itu 2 tablet itu ya. Udah minum air itu udah ditaruh di pangkal tenggorokan kok tetap pahit ya katanya itu. Nah, jadi akhirnya tapi tetap harus diminum. Saya berusaha disiplin untuk minum itu. Nah, jadi kemudian ada azitromisin. Nah itu untuk ininya juga ya. Ya metisoprinol, nah ya obat virusnya. Nah jadi ada cukup banyak obat-obatannya dan itu pokoknya kalau misalnya udah obat misalnya didiemin aja atau makannya didiemin gitu ya. Nah nanti dulu deh misalnya gitu. Itu nanti dari CCTV speaker itu akan bunyi. Nah jadi Mbak Dian kok nggak dimakan makanannya? Oh udah langsung dipantau gitu ya. Mbak Dian kok nggak diminum obatnya? Nah udah. Jadi kalau minumannya itu aquanya kok masih penuh ya Pak, itu mineral waternya gitu ya. Wow, udah. Jadi meskipun secara fisik ini para suster itu hanya di jam-jam tertentu saja datang ke dalam ruangan, nah tapi perhatiannya itu sangat luar biasa. Nah, jadi saya juga sempat mendengar juga pada saat malam-malam kan pasien itu macam-macam ya Mbak Rina ya. Betul. Ada yang kemudian mencet bel terus-terusan gitu ya. Nah, minta susternya itu masuk ke dalam kamar, mungkin kesepian ya. Beliau itu kesepian. Nah, tapi kan nggak mungkin. Karena pada saat masuk ke dalam satu kamar isolasi, artinya suster itu kan harus menyiapkan APD-nya ya. APD itu kan tidak mudah untuk untuk memakainya aja sekitar 10 menit katanya ya. Betul, nah, jadi setelah masuk ke kamar isolasi, misalnya ke kamar pasien isolasi yang di kamar pertama, keluar dari sana harus diganti APD-nya. APD itu harus dibuka, dibuang, dan mandi lagi. Nah, jadi nanti kemudian akan masuk ke kamar isolasi kedua, seperti itu. Jadi buka pakai lagi baju APD yang baru, nah baru masuk.
Nanti kalau udah masuk di sana, keluar lagi, lepas bajunya, dibuang, baju APD-nya, mandi lagi. Nah, itu kalau misalnya 10 kamar, berarti ada 10 ini ya, 10 kali ganti APD, dan kemudian 10 kali mandi. Makanya saya tanya, suster kok pilek-pilek ya? Iya, kebanyakan mandi. Aduh, kasihan itu. Oke. Oke. Iya. Nah, terus ini waktu kita udah 15 menit lagi nih Mbak. Ini masih banyak pertanyaan lagi. Kan menunjukkan bahwa tanda-tanda kita sudah membaik itu berdasarkan apa? Hanya tes saja atau ada indikator lain? Ya, pada saat yang tesnya saya waktu itu dites ini juga setiap hari itu pasti kan dicek saturasi. Saturasinya kalau udah 100 itu berarti udah normal. Dan kemudian tensi juga. Nah, kemudian sempat di swab test. Swab test itu ini ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada rapid test lebih baik rapid test dulu aja karena swab test itu itu luar biasa rasanya. Jadi yang panjang apa rasanya Mbak? Wah itu udah jangan deh. Oh, jadi kayak ada sikat gitu ya, sikat panjang. Nah, sikat panjang itu masuk ke dalam tenggorokan ya, ke tenggorokan sampai ke arah dalam sini ya. Jadi itu jadi itu kemudian sampai kayak kita mau muntah tapi nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kemudian yang terjadi ya udah kita harus menahan. Nah, lidah dikeluarin, itu dimasukkan sampai masuk ke pangkal seperti ini ya untuk bisa mengambil ininya kan. Jalan dirinya gitu ya. Nah, jadi itu satu kali. Belum yang kemudian yang di hidung juga, dari hidung tuh dimasukkan sampai masuk ke tenggorokan. Nah, jadi itu nggak nyaman sebetulnya, tapi memang itu prosesnya. Ya, kalau misalnya sekarang rapid nggak digunakan itu sayang banget karena itu memang dicetek gitu aja kan ya. Nah, itu kalau yang swab test itu seperti itu prosedurnya. Jadi setelah swab testnya hasilnya negatif, biasanya 2 kali negatif, baru kemudian dinyatakan ini sembuh dan boleh keluar isolasi mandiri. Nah, jadi kemudian kalau untuk ininya sendiri, saya juga sempat rekam jantung 2 kali. Karena obatnya kan cukup keras. Nah, jadi bisa berpengaruh ke kloroquine ya katanya ya. Nah, itu bisa Mas Nuk juga rekam jantung juga. Kalau Mas Nuk enggak. Nah, jadi kalau Mas Nuk kondisinya lebih karena nggak ada komorbid ya, nggak ada penyakit penyerta. Karena Mbak Diva tadi asma ya. Iya. Nah, jadi lebih penanganannya lebih khusus. Nah, jadi kemudian melihat kondisi-kondisi itu sekali lagi yang disiplin kata itu penting sekali. Nah, jadi saya belajar juga disiplin kata. Contohnya kalau misalnya ada teman, kan banyak teman yang WA, Mas gimana sakitnya? Udah mendingan belum? Oh enggak, saya belum sembuh. Nah gitu. Jadi sakitnya saya rubah jadi belum sembuh karena fokus saya sembuh. Nah, jadi kemudian kalau misalnya NLP nih Mbak. Iya, diterapkan. Nah, jadi kalau misalnya saturasinya kok rendah banget, kok masih rendah gitu ya. Oh, saturasinya belum naik. Langsung saya switching di pikiran saya. Nah, saturasinya belum naik. Oh, tensinya tinggi karena tensi saya sempat 150. Nah, padahal biasanya itu 90/60 gitu ya, per 70. Jadi 150. Jadi, oh tensinya tinggi banget. Enggak, tensinya belum normal. Nah, jadi itu melakukan disiplin kata seperti itu. Jadi tesnya 2 kali ya, setelah dinyatakan positif, terus dicek pertama, terus cek kedua, baru waktu tes pertama itu hasilnya apa? Kalau itu berarti masih tes pertama itu karena kan bisa jadi waktu itu masih negatif, kemudian positif negatif gitu ya. Nggak diinfoin gitu ya. Tidak diinfoin ke Mbak Diva. Karena prosesnya itu kan ternyata panjang sekali proses untuk swab test. Nah, setelah di swab kemudian bukan langsung rumah sakitnya dapat hasilnya, tapi kan harus dikirim dulu. Dikirim, baru kemudian rumah sakit tahu hasilnya setelah berapa lama, seperti itu. Nah, jadi yang tadi yang dikatakan oleh Pak Yosef tadi, betul sekali, banyak sekali memang keajaiban kalau misalnya kita membuka pikiran kita hanya menerima hal-hal yang positif tadi, yang pada saat setelah keluar dari masa isolasi itu, isolasi mandiri itu banyak sekali keajaiban itu. Banyak sekali ya. Oke. Kita menuju 12 menit waktunya habis itu ya. Ini pertanyaan satu yang menurut saya mungkin bisa dijawab gitu ya. Saat ini kan sudah dinyatakan keluar. Mbak keluar kapan dari rumah sakit? Keluar itu tanggal 2 April. 2 April, ya. Oke. Terus itu obat-obatan masih diberikan? Masih diberikan. Sampai sekarang?
Enggak, jadi kemudian hanya untuk beberapa hari saja. Nah, kemudian sudah dilepas. Nah, jadi kita langsung memperkuat ya dengan vitamin-vitamin seperti itu, dan makan bergizi. Nah, seperti itu. Jadi keluarnya berbarengan juga? Duluan Mas Nuk duluan. Oh, duluan Mas Nuk. Ya, apa yang membuat Mas Nuk duluan? Ya kondisinya, kondisi juga ya kondisinya mungkin sama ya, karena mindset dan kondisi saya setelah dicek mungkin lebih baik, maka saya diperbolehkan untuk pulang gitu. Dan kemudian berapa hari ya, 2 hari atau 3 hari kemudian baru Diva pulang, maka saya kemudian saya sudah di apartemen itu waktu itu, udah di rumah, akhirnya dijemput Diva karena memang tidak jauh lokasinya. Kami tinggal di mana di Jakarta Pusat, itu Jakarta Pusat dengan Sunter itu berdekatan. Iya, dan itu kemudian pada saat yang masa isolasi itu ya gimana, Mbak? Kan tadi disebutkan power of friendship, power of apa namanya positivity. Jadi kebetulan dua-duanya terkena nih gitu ya. Iya, betul. Saling menyemangatinya tuh bentuknya bagaimana nih Mas Nuk dan Mbak Diva? Iya, nah jadi pada saat terutama saya merasakan sekali pada saat waktu, ya kami merasakan sekali ya, pada saat waktu keluar dari rumah sakit itu kan dan harus isolasi mandiri, itu ketat sekali isolasi mandirinya. Nah jadi kamar aja nggak boleh dalam satu kamar harus terpisah, toilet terpisah, dan kemudian makan nggak boleh di dalam satu meja makan itu nggak boleh, makan di meja bareng-bareng nggak boleh ya gitu. Masak nggak mungkin saya masak kemudian ya kan karena ada Mas Nuk juga kan, nah jadi bisa itu juga. Nah jadi karena kondisinya kan mungkin imunnya lagi menuju ke normal lagi gitu ya. Nah jadi kami harus betul-betul menjaga di rumah itu, di rumah kami pakai ini terus apa namanya masker terus seperti itu. Nah jadi sempat terbersit waktu itu. Nah ini kita makan gimana ya? Nah sedangkan kalau misalnya keluar nggak mungkin, ada security. Nah jadi kemudian ya itu lagi luar biasa sekali. Baru kemudian terbersit seperti itu banyak sekali teman-teman yang memberikan makanan itu luar biasa. Jadi makanannya kiriman makanan kami itu sampai ya ampun ini banyak banget. Jadi akhirnya sama sekali nggak usah masak. Nah jadi itu makanannya juga bervariasi sekali, banyak sekali di sana. Itu dari mulai awal kami masa isolasi hari pertama sampai selesai isolasi, sampai dengan saat ini masih pemulihan diri ya, Nah ke Bandung itu masih ada yang mengantar ke apartemen itu, jadi akhirnya jadi rezekinya mengantar ya. Iya, pengantarnya. Nah, jadi sama cleaning service. Jadi di power positivity kayak LOP ya, law of projection gitu ya. Nah, itu juga saat saya waktu itu pengen aduh enak banget ya makan pempek jam 11 malam bilang pengen makan pempek. Ternyata di mana gitu cari pempek seperti itu kan ada yang ngantar. Ternyata ada yang ngasih. Nah, jadi pengen ada yang ngantar gitu ya. Nah, ternyata dapat buah. Pokoknya apa yang baru terbersit pertama langsung ini kan yang dipengenin kemarin gitu. Nah, sekarang saya pertanyaannya antara Mbak Diva sama Mas Nuk nih. Ya, kira-kira nilai apa yang muncul gitu ya antara hubungan antara Mas Nuk dan Mbak Diva? Karena kan dua-duanya terkena nih. Dua-duanya harus terpisah dari anak-anak gitu ya. Kemudian Mas Nuk duluan keluar gitu. Kira-kira nilai apa yang terbangun setelah terkena COVID ini, Mbak? Ya, kalau dari Mas dulu deh. Berdua ya, hubungan relasinya ini ya. Yang paling penting adalah karena kami suami istri, jadi harus saling menguatkan, harus saling mensupport, dan harus ingat bahwa kita ini pasangan. Pasangan itu kan tim ya, teamwork ya. Jadi partner. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang Diva rasakan, ya saya juga ikut merasakan. Mungkin Diva juga seperti itu. Jadi dalam keadaan seperti ini, jadi kalau dia pingin apa, sebenarnya saya kepikiran, di jam 11 malam bikin pempek ini gimana ya, gitu. Saya pingin gitu beli lewat Gojek, tapi kan nggak mungkin gitu. Jadi bersyukurnya alhamdulillah kok selalu ada keajaiban tuh, makanan itu datang terus gitu. Itu emang di luar dugaan kami,
bahwa ya itu tadi, ketika kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Nah itu real, jadi mempraktikkan itu dan kemudian memang terbukti ya, itu pelajarannya. Jadi yang tadinya kami nafsu makan juga mulai berkurang pun akhirnya penahanan udah mulai ini ya, udah mulai naik. Tandanya itu tadi Diva pingin PMP, wah saya berpikir wah bagus nih, berarti nafsu makannya udah mulai naik. Terus Diva pingin apa gitu, oh berarti bagus nih gitu. Jadi istilahnya itu saling mensupport, saling menguatkan gitu. Apalagi pasangan suami istri, dan ada selalu yang jadi motivasi kami itu adalah anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu terpisah di Bandung dan Jakarta itu setiap hari kami, pokoknya kalau saya itu setiap pagi selalu berpikir, yuk pagi-pagi kita harus telepon anak-anak nih, harus telepon anak-anak lewat video call ya. Karena itu benar-benar menjadi obat kami, dan itu jadi obat kangennya mereka gitu. Nah, kira-kira itu dari saya sih. Iya. Kalau dari saya sih menambahkan ya bondingnya semakin boleh masih ada waktu. Ya, bondingnya semakin erat sih. Nah, jadi kan karena kami mengalami hal ini bersama-sama, dan ini juga bukan hal yang pertama yang saya alami ya, kejadian yang seperti ini. Waktu itu juga pernah waktu operasi meningioma, jadi kepala itu dibongkar gitu. Nah, jadi dioperasi. Nah, jadi itu juga kan itu juga serius juga ya. Nah, jadi Mas Nuk itu terus mendampingi terus. Nah, jadi memberikan support terus. Nah, jadi support dari pasangan tuh luar biasa memang. Nah, jadi itu yang memperkuat kita. Nah, jadi untuk bisa tetap semangat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dengan pasangan itu ya, lihatlah sisi positifnya aja. Nah, gitu ya. Nah, fokus pada sisi positifnya aja. Nah, karena kan setiap orang juga enggak sempurna ya, tapi kita tetap bersyukur dan melihat sisi positifnya. Nah, itu yang akan semakin memperkuat bonding ya. Nah, karena pasangan itu orang terdekat kita yang akan ada di samping kita pada saat ada kondisi apapun gitu. Betul banget. Wah, luar biasa ini ya. Oke, baik, kita 5 menit lagi sudah mau habis waktunya, Mbak. Ini satu lagi pertanyaannya, Mbak Diva dan Mas Nuk melakukan donor plasma darah kah? Ini ada pertanyaannya. Sudah melakukan itu belum, Mbak? Kan karena katanya informasi terakhir dinyatakan bahwa donor plasma darah itu yang disuntikan dari pasien yang sudah sembuh, bukan pasien ya, yang sudah sembuh kepada pasien yang sedang menderita, itu mempercepat proses penyembuhan gitu. Nah, itu saya juga udah sempat lihat berita itu. Nah, jadi saya senang banget waktu itu. Jadi dari PMI juga udah ada infonya ya. Kebetulan ada salah satu teman saya juga. Nah, jadi Mbak Yudinia Kanteswari kan Riri ya. Nah, itu kan aktif di Blood for Life. Nah, jadi waktu itu sempat saya share beritanya, wah ini keren nih. Kalau misalnya bisa, ternyata betul pasien yang sudah sembuh bisa menolong, bisa berbagi ya. Nah, kepada pasien-pasien lain yang masih belum sembuh, ini kan kita artinya berbagi kebaikan ya. Nah, jadi itu yang akan kami lakukan kalau misalnya sudah kondisinya sudah betul-betul pulih, seperti itu. Oke. Jadi sekarang masih mungkin dari Blood of Life-nya masih didata kali ya, Mbak ya. Siapa-siapa aja pasien yang sudah sembuh dan lagi dalam proses penelitian lebih lanjut kan ya, gitu ya. Iya, betul. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih sebelumnya. Kita karena tinggal 3 menit lagi, satu hal yang benar-benar menjadi inspirasi buat Mbak Diva yang ingin dibagikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu peserta ini apa, Mbak? Silakan. Ya, kalau dari saya itu ya tadi yang pertama pastinya kekuatan bersyukur. Nah, jadi dalam kondisi apapun ya kita harus tetap bersyukur karena apapun yang kita alami saat ini itu udah yang Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Nah, jadi ya tinggal kita mensyukurinya supaya kemudian bertambah lagi rahmat Tuhan kepada kita. Nah, jadi itu yang pertama, dan kemudian kalau yang kedua, dalam kondisi apapun, nah jadi kita tetap harus berpikir positif.
Ya karena itu juga yang dari pikiran itu ternyata berpengaruh sekali terhadap kondisi fisik kita. Dan kemudian itu yang kalau misalnya dalam kondisi yang saat ini yang banyak COVID-19, berita-berita COVID-19 yang kemudian kurang positif, ya itu dihindari saja, kita berfokus saja kepada hal-hal yang positif. Nah, kemudian kalau yang ketiga, perkuat ibadah ya. Nah, jadi itu sebetulnya nomor pertama ya sebetulnya. Nah, jadi perkuat ibadah. Nah, jadi karena inilah saat-saat yang paling tepat untuk kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah ya, Sang Pencipta. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu. Dan kalau yang selanjutnya, Mas ada yang mau ditambahin nggak? Kurang lebih sama. Saya harus ngulang lagi kayaknya. Ya. Kalau lain Mas ada mungkin? Ada hal. Kalau saya sih melihatnya tadi ini ya, power of friendship kali ya Mas ya. Ya, friendship juga itu luar biasa. The power of friendship sama berbagi ya. Jadi dalam kondisi apapun ya kita coba untuk berbagi kebaikan gitu ya. Nah, jadi seperti itu tuh itu luar biasa. Oke. Oke. Begitu ya. Jadi saya tutup sebenarnya kalau kita simpulkan ada dalam satu kata, dalam satu kalimat singkat saja tadi seperti yang saya sebutkan tadi, hablum minallah, hablum minannas gitu ya. Begitu kita menjaga kedua hal itu, ya, semua kemungkinan semua hidup kita menjadi lebih mudah. Gitu. Begitu Mbak? Iya, betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebentar saya cek ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin belum terjawab. Oke. Ini sepertinya sudah ya. Terus nasihat Mbak, ada nasihat nggak? Apakah mungkin dari dokter yang memberikan nasihat kepada Mbak Diva dan Mas Nuk, atau Mbak Diva dan Mas Nuk mau memberikan nasihat kepada teman-teman semua terkait dengan penyakit gitu ya? Penyakit COVID-19. Kalau yang terkadang masih banyak orang yang bilang, sampai ada yang tanya ke saya, ini beneran nih penyakit ini tuh berbahaya, bukannya biasa-biasa ya, penyakit biasa aja, cuman kita aja yang terlalu membesar-besarkan gitu ya. Nah, tapi banyak hal yang sudah saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, ternyata itu seorang itu aja perawat aja yang sudah dengan demikian rapat ya, pakai baju APD, tapi itu juga terkena. Dan dokter-dokter juga udah banyak yang terkena. Nah, jadi yang bisa kemudian memutus rantainya itu ya kita itu luar biasa. Jadi kita itu bukan dokter yang garda terdepan ya. Nah, jadi garda terdepan tuh kita, dokter itu garda yang paling belakang ya, itu malahan ya, yang pada satu kondisi udah gak sehat. Nah, itu yang kemudian mereka handle. Nah, tapi kita yang harus bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab terhadap diri kita, tapi juga ke orang-orang di sekitar kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya arahan untuk kemudian stay at home, nah, kan kemudian masih ada juga yang bercanda-bercanda stay at home buat apa sih kayak gitu ya. Nah, itu betul-betul terasa sekali sih. Nah, jadi manfaatnya. Jadi kemudian kalau misalnya sekarang dalam kondisi-kondisi seperti ini ada rapid test, ya pergunakanlah rapid test itu gitu. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian jadi OTG, orang tanpa gejala yang kemudian malah menularkan ke lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Nah, jadi ya kalau misalnya sekarang apalagi jangan mudik gitu ya. Ya udah diikuti ya, karena ya penyebaran penyakit ini tuh ya, ini virus ini tuh luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi mulailah dari kita, dari diri kita sendiri untuk bisa berkontribusi dengan apa ya? Itu tadi dengan menjaga diri ya. Disiplin. Oke. Mas Nuk mungkin ada memberikan nasihat tambahan buat teman-teman? Iya, kalau dari saya insight yang paling penting adalah seperti pesan yang Dr. Rumaisa sudah pernah sampaikan ke saya, bahwa bagaimanapun kondisinya, mungkin ada teman-teman yang sudah terkena seperti itu, tetap harus berpikir positif dan terus berdoa, yakin bahwa pasti bisa sembuh. Ya, kesembuhan itu ada ketika imun tubuh kita naik. Naikkan imun tubuh itu dengan berpikir positif, bukan hanya positif thinking aja, tapi positif feeling gitu. Dan istirahat cukup itu juga, nutrisi itu penting. Kalau Dokter Echa itu menyarankan ke saya untuk minum vitamin C. Dokter Erwin sepupu itu juga bilang banyak minum vitamin C seperti redoxon dan CDR itu ya. Lalu yang kedua adalah ketika anjuran dari pemerintah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari itu, saran saya lakukan.
Karena hal itu benar-benar akan membuat diri kita itu, kalau kita ikut saran dari pemerintah itu imun tubuh kita akan naik gitu. Nah, jadi kesembuhan itu emang penting gitu. Nanti kita akan di rumah itu akan lebih banyak untuk istirahat, nutrisi makanan juga banyak masuk, lebih bagus akhirnya penyembuhannya juga lebih cepat. Itu dari saya, Mbak Rita. Oke, baik. Sharing yang luar biasa ini ya dari Mbak Diva dan Mas Nugroho, bagaimana melewati masa-masa sulit bersama gitu, meninggalkan anak gitu ya. Bahkan anaknya harus 2 malam di mobil gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Diva dan Mas Nuk, mudah-mudahan tetap sehat selalu, dan juga buat teman-teman Bapak Ibu semua, mudah-mudahan juga menjadi pelajaran buat kita bagaimana berpikir positif, bagaimana menjaga relasi dengan teman-teman sekitar, dan juga bagaimana terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, saya rasa waktunya juga yang sudah habis gitu. Mungkin teman-teman yang masih ingin tanya bisa di drop saja di kolom chat, nanti bisa dilanjutkan oleh tim Achievement Consulting untuk disampaikan ke Mbak Diva dan Mas Nugroho gitu kan ya. Dari saya sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap, dan nantikan karena Achievement Consulting akan secara reguler melakukan kegiatan sharing session gitu ya. Informasinya bisa nanti teman-teman dapatkan, lihat di fanpage-nya Achievement Consulting dengan berbagai topik, dengan berbagai narasumber, trainer, dan coach-nya yang dari Achievement Consulting. Baik, begitu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai. Sampai ketemu. Terima kasih Mbak Diva, Mas Nur. Ya, terima kasih teman-teman semua.